Halo Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update perakiran cuaca Indonesia yang berlaku Sabtu 28 Desember 2024. Bersama saya, Abdillah Akbar. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98S terpantau di Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu yang mampu menginduksi peningkatan kecepatan angin atau low level jet dan membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu. Secara umum, bibit siklon bergerak ke arah selatan hingga tenggara. Terdapat potensi menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori tinggi. Kemudian, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia Barat Aceh, selatan Nusa Tenggara Barat, dan di Laut Sulu yang membentuk daerah konvergensi di wilayah sekitar Samudra Hindia Barat Aceh, selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Barat, dan di sekitar Laut Sulu. Daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi lainnya terdapat di wilayah pesisir Barat Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, pesisir selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dari Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tenggara, di Laut Flores, Laut Maluku, Laut Seram, dan dari Papua Barat hingga Papua Tengah. Selanjutnya, daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Laut Andaman, pesisir selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa, dan Laut Flores. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi, serta konfluensi tersebut. Angin pada ketinggian 3.000 kaki di wilayah Indonesia umumnya didominasi oleh angin yang bertiup dari arah baratan dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 50 km per jam. Suhu udara umumnya berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 54 hingga 100%. Selanjutnya, untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia, umumnya berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspadai tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Barat. Waspadai peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah perairan tersebut. Selanjutnya, kami sampaikan perakiran cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Perakiran cuaca kami awali dari Pulau Sumatera, diperkirakan berawan tebal di Padang, hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, dan Pekanbaru. Masih di Pulau Sumatera, diperkirakan udara kabur terjadi di Palembang, berawan tebal terjadi di Bengkulu dan Lampung, serta hujan ringan terjadi di Jambi dan Pangkal Pinang. Selanjutnya beralih ke Pulau Jawa, diperkirakan berawan tebal terjadi di Jakarta, hujan ringan terjadi di Serang, Bandung, Semarang, hingga Surabaya. Dan waspadai hujan petir terjadi di Yogyakarta. Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, diperkirakan hujan ringan terjadi di Mataram, serta waspadai potensi hujan petir di daerah Denpasar dan Kupang. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan, diperkirakan udara kabut terjadi di Samarinda, diperkirakan udara kabut terjadi di Pontianak, serta hujan ringan terjadi di Palangkaraya. Waspadai potensi hujan petir di Tanjung Selor dan Banjarmasin. Beralih ke Pulau Sulawesi, diperkirakan hujan ringan terjadi di Gorontalo, hujan sedang terjadi di Makassar dan Kendari, diperkirakan terjadi petir di Palu, serta waspadai hujan petir di Manado dan Mamuju. Beralih ke wilayah timur Indonesia, diperkirakan hujan ringan terjadi di Ternate, Sorong, Nabire, Ambon, Manokwari, dan Jayawijaya, serta hujan sedang terjadi di Jayapura dan Maroke. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbarui setiap 3 jam di wilayah masing-masing, sobat dapat memantau aplikasi Info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Dan juga dapat diakses melalui website BMKG www.bmkg.go.id atau media sosial @infobmkg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.